sebenarnya ya karena apa ya, pemilihnya itu tidak benar. Loh, pemilihnya tidak benar gimana? Iya, baru dihitung 60% suara oleh Komisi Pemilihan Umum KPU di bawah pimpinan Bapak Rudini. Lalu Pak Habibie sudah membuat SK, surat keputusan Presiden tentang susunan DPR MPR, komposisi DPR MPR, baru 60 suara. Nah, sing gurung dihitung, sing desa-desa sing umumnya ya nyoblos PKB. Karena itu kita menanyakan hal itu kepada Mahkamah Agung, tapi sampai sekarang belum dijawab. Begitu juga ketika pada tanggal 21 Juli 2001 saya berkirim surat kepada Mahkamah Agung, yaitu melakukan 21 Juli 2001 melakukan pengumuman keadaan darurat. Maka saya tanyakan beberapa hari kemudian kepada Mahkamah Agung, apa tindakan saya itu sesuai Undang-Undang Dasar apa tidak. Karena apa? Waktu itu tanpa ada landasan hukum, Megawati Soekarno Putri ngundangi orang datang ke rumahnya di Kebagusan di Pasar Minggu untuk memanggil sidang istimewa MPR tanpa sebab. Nah, ini menurut penafsiran saya melanggar Undang-Undang Dasar. Lagi-lagi tidak dijawab. Tidak dijawab. Kemudian saya kirim surat. Saya waktu itu memerintahkan Kapolri S. Bimantoro dan Panglima TNI Widodo AS untuk menangkap 15 orang yang melanggar Undang-Undang Dasar, juga tidak dilakukan. Padahal Presiden yang merintah. Apa ini melakukan tindakan insubordinasi, melanggar perintah apa tidak? Juga tidak dijawab. Ini 3 sudah pelanggaran konstitusi. Datang yang keempat, yaitu pemerintah sekarang menaikkan harga BBM. Ini sebenarnya kalau penafsiran saya, menaikkan harga tanpa menaikkan pendapatan itu artinya melanggar konstitusi. Mengapa demikian? Karena konstitusi atau undang-undang dasar kita menyatakan negara harus memenuhi kebutuhan hidup orang banyak. Di dalam undang-undang dasar kita disebutkan memenuhi hajat hidup orang banyak. Nah, kalau naikkan harga tanpa menaikkan pendapatan artinya melanggar undang-undang dasar. Yang kelima, pemerintah mengadakan divestasi Indosat, menjual Indosat kepada pihak lain. Apalagi pihak lain itu adalah sebuah negara sateng cilik, yaitu Singapura. Singapura hanya berpenduduk 3 juta orang, Indonesia 204 juta. Kayak selilit Nah, dibuatlah sebuah perusahaan di sana namanya
Singapore Technology and Telecommunication STT. 50% sahamnya pemerintah Singapura, 50% free tax dari Israel. Jadi artinya Indosat ini menyangkut penjualan saham kepada orang luar, padahal Indosat ini mengoperasikan atau melaksanakan satelit Palapa. Di dalamnya ada kode-kode intelligence kita. Jadi dengan demikian dia juga membahayakan hajat hidup orang banyak di negeri ini akan keselamatan bangsa. 55 ini tidak ada yang dijawab oleh Mahkamah Agung karena Mahkamah Agungnya pengecut. Saya tidak ngompori orang, saya hanya supaya Anda semua tahu akan hal ini, itu saja. Buktinya kalau terjadi pelanggaran konstitusi, saya bicara begini sudah 1,5 tahun lamanya, sudah diterbitkan sebuah buku mengenai apa itu maklumat keadaan darurat. Sudah berbulan-bulan yang lalu buku itu sudah habis, sekarang dicetak kedua. Tetap tidak ada yang berani membawa saya ke pengadilan. Oh iya, kalau betul kan dibawa ke pengadilan toh. Itu menunjukkan apa yang saya omongkan itu betul. Sebab menuduh pemerintahan adalah melanggar konstitusi adalah sebuah tindakan hukum yang dapat dihukum kalau tidak benar. Tak tunggu-tunggu nih kapan itu? Ya, enggak pernah. Sama saja Ketua MPR Profesor Dr. Amin Rais adalah penipu. Ini ke 52 kalinya saya bicara di muka umum. Tak tunggu nih, bener gak ini? Yang menentukan benar tidaknya pengadilan. Saya tunggu, berani tidak membawa saya ke pengadilan? Sampai hari ini tidak berani. Mengapa saya berani mengatakan demikian? 2 bulan sebelum saya dipilih menjadi presiden, Amin Rais ditemani oleh Fuad Bawazir dan Al-Hilal Hamdi naik helikopter ke pesantren Buntet Astana Japura di Cirebon. Di sana berkumpul 60 orang kiai besar-besar didatangkan oleh Amin Rais. Dan dia meminta kepada para ulama itu melalui kata-kata kepada Kiai Abdullah Abbas, pengasuh pondok pesantren tersebut, Kiai, kira-kira lo ya, Mbok Gus Dur itu disuruh jadi calon presiden. Kiainya jawab, nanti dalam 2 bulan sampean lengserkan. Lalu dia katakan, wallahi tidak akan mungkin itu terjadi. Panjang lebar, ya memang enggak, 2 bulan, 20 bulan kemudian. Ya, artinya apa? Dia melanggar sumpahnya sendiri, janjinya sendiri. Lah orang melanggar sumpah atau janji itu kan penipu toh. Itu. Di mana-mana saya bilang begitu tidak berani jawab. Ada orang lain juga begitu, Wakil Presiden Hamzah Has. Saya bilang ini ke 39 kalinya. Jadi saya sudah pidato di mana-mana. Tidak hanya begini saja Pak Hikam, sudah di mana-mana.
39 kali saya mengatakan bahwa Pak Hamzahas berada di belakang teroris. Pertama kali saya ngomong di Aring-Aring pada waktu pengajian selepas apa itu namanya konferensi NU wilayah Jawa Timur. Ya, di situ saya katakan saya sangat terkejut ketika Wakil Presiden Hamzahas menyatakan prihatin terhadap peledakan bom di Bali. Loh, kenapa kok cuma prihatin? Tidak berani mengutuk. Jangan-jangan saya bilang orang di belakang pemboman itu adalah temannya Hamzahas. Sampai sekarang saya tunggu-tunggu, tidak berani membawa ke pengadilan. Mustahil dia tidak dengar, dia mesti dengar. Yang ini pun dia dengar. Ya, lah itu. Jadi jelas sekali para hadirin dan hadirat bahwa negeri kita ini sedang mengalami duka nestapa, sedang mengalami kesusahan. Karena apa? Konstitusi yang diperjuangkan mati-matian, konstitusi yang diperjuangkan oleh para pendiri republik ini, termasuk 7 orang wakil gerakan Islam. Ke-7 orang itu yaitu Ki Bagus Hadikusumo dari pengurus pusat Muhammadiyah, Kiai Haji Abdul Qahar Muzakir, salah seorang yang hubungan famili saya manggil Pak D, dari PP Muhammadiyah, seorang namanya Ahmad Subarjo dari Masyumi, ya, kemudian Abdurrahman Baswaddan, Ketua Umum Partai Arab Indonesia PAI. Kelima, Abi Kusno Cokro Suyoso dari Syarikat Islam. Sini ada orang Syarikat Islamnya enggak? Enggak ada. Nah, mudah-mudahan ada. Enggak ada ya kenemenen. Yang keenam, Haji Agus Salim, yang kita semua tahu bahwa beliau berilmu agama sangat dalam. Yang ketujuh, Abdul Wahid Hashim, ayah saya mewakili Nahdlatul Ulama. Ke-7 orang ini ketika berkonsultasi dengan Bung Hatta tanggal 18 Agustus 1945, sehari setelah kemerdekaan diproklamasikan, mengeluarkan istilah sekarang ini ngedrop Piagam Jakarta dari pembukaan Undang-Undang Dasar. Loh, negara yang diperjuangkan mati-matian juga oleh para wakil-wakil organisasi Islam itu sekarang sedang mengalami musibah besar-besaran karena terjadi pelanggaran konstitusi, pelanggaran demi pelanggaran. Lah yang diurusi itu tidak ada yang pokok, cilik-cilik, bangsanya soal inul, goyo, tawa itu. Ya kan soal kecil loh, inul lo. Ya. Inul tukang ngebor. Nah, karena itulah pelanggaran demi pelanggaran, kebohongan demi kebohongan, pengkhianatan demi pengkhianatan, Allah marah. Karena marah itu kita lihat sekarang, bumi longsor, gunung-gunung meledak, bahkan diumumkan Semeru, Gunung Semeru itu sudah mati, sekarang hidup lagi. Ya, semenjak beberapa bulan ini istilah mereka
ahli-ahli geologi, Gunung Semeru aktif kembali. Bahkan 2 hari yang lalu Malang kena abu dari Gunung Semeru. Sehingga akhirnya ketika saya ada acara di Bangil, itu dari Kediri saya liwat Jombang, lalu ke Mojokerto, Mojosari, Japanan, Gempol, Bangil. Sedangkan yang mapak saya Bapak Khairon Syakur dari Bangil, pulangnya misah liwat Blitar, itu tidak bisa liwat karena gelap gulita, tertutup debu. Nah, lalu itu semua tanda, yang longsor, yang gunung, yang banjir, sembarang kali itu tanda bahwa Allah marah karena terjadinya hal-hal yang bersifat pengkhianatan dan sebagainya itu. Karena itu marilah kita adakan perbaikan yang diperlukan, dan nanti dalam pemilihan umum atau pemilu yang akan datang memilih pihak yang tepat, yang benar-benar memperjuangkan kepentingan rakyat. Ini bukan kampanye loh, saya tidak nyebut apa-apa kok. Pihak yang mementingkan kepentingan rakyat, ya loh. Ya, tidak perlu kita kadek milih partai A atau si B, si A, itu tidak perlu nanti. Itu pada waktunya aja lah nanti diberitahu. Nah, ini akibat daripada situasi seperti itu. Musibah demi musibah. Kalau dikatakan oleh Al-Quranul Karim, Bismillahirrahmanirrahim, ma asobakum min musibatin fabima kasabat aidikum wa ya'fu an katsirin. Musibah yang menimpa diri kalian tidak lain adalah buah kerja tangan kalian sendiri. Loh, kalian tuh orang banyak. Nah, di dalamnya termasuk gombal-gombal yang melanggar konstitusi. Nah, karena hal itulah maka kita kena musibah demi musibah. Namun, ini namun ya, walaupun demikian Allah tetap akan memaafkan kita. Wa ya'fu an katsirin, Allah memaafkan sebagian besar pekerjaan itu. Itulah para hadirin dan hadirat, mengapa kita tetap optimis, kita tetap berpengharapan bahwa Allah akan memaafkan kita semua, betapa besarnya sekalipun musibah-musibah yang diakibatkan oleh tangan-tangan kita sendiri. Ya, tangan-tangan kita itu artinya bukan orang per orang, tapi seluruh masyarakat dan bangsa. Nah, para hadirin dan hadirat, itulah sebabnya orang seperti saya itu selalu berpegang kepada apa yang dikatakan oleh Al-Quranul Karim, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Jangan kau campur adukan antara yang benar dengan yang salah, dan jangan kau tutup-tutupi yang salah. Jangan kalian tutup-tutupi yang salah kalau kalian tahu. Nah, ini jadi kita tahu dan tidak kita tutupi, buka sajalah. Amin Rais melanggar sumpahnya, terjadi pelanggaran konstitusi, Hamzahas di belakang teroris, belak-belakan saja. Nah, para hadirin hadirat, dengan demikian jelaslah bahwa
kita akan dapat mengatasi kesulitan-kesulitan kita yang dalam bahasa luar negeri atau istilah zaman sekarang, kata orang Betawi, istilah kerennya itu adalah pelanggaran hukum yang ada. Dengan melakukan pelanggaran hukum yang ada itu, kita lalu tidak bisa memenuhi kewajiban sebagai bangsa untuk menegakkan keadilan. Al-Quranul Karim padahal berkata, ya ayyuhalladzina amanu, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillah walau ala anfusikum. Hendaknya kalian, wahai orang-orang beriman, hendaknya kalian menegakkan keadilan dan menjadi saksi bagi Allah walau mengenai diri kalian sendiri. Artinya